everyone, my name is Sylvia Widyarini with NPM 2441149 from Management Class 24B. In this video presentation, I'm going to discuss Human Resource Management or HRM. We'll explore what HRM really means, its main function, the overall management process, the importance of HRM for managers, and also how HR departments work and evolve in the modern business world. This topic is essential because every organization, big or small, depends on people. And managing people effectively is what makes us companies truly successful. So, let's get started. Apa itu manajemen sumber daya manusia atau HRM? Jadi, manajemen sumber daya manusia atau HRM merupakan proses mengelola manusia dalam berorganisasi secara strategis dan efisien agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Jadi, HRM tidak hanya sekedar tentang merekrut karyawan dan memberi gaji, tetapi juga bagaimana organisasi mendayagunakan potensi manusia secara optimal. HRM mencakup berbagai aspek seperti perekrutan, pelatihan, pengembangan karir, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hingga menjaga hubungan kerja yang harmonis. Dalam konteks bisnis modern, SDM dianggap aset paling berharga. Teknologi, modal, dan strategi tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada orang yang kompeten untuk menjalankannya. Sebagai contoh, perusahaan seperti Google atau Tokopedia bisa sukses bukan hanya karena teknologinya, tetapi karena mereka mengelola talenta karyawan dengan baik melalui budaya kerja yang mendukung inovasi dan kesejahteraan karyawan. Jadi, HRM berperan memastikan bahwa setiap individu bekerja sesuai kemampuan terbaiknya, sekaligus merasa dihargai dan termotivasi. Selanjutnya, ada 5 fungsi dasar manajemen. Dalam manajemen, secara umum, terdapat 5 fungsi utama, yaitu perencanaan, perorganisasian, kepegawaian, kepemimpinan, dan pengendalian. Di sini, kita akan bahas satu persatu secara lebih rinci. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Ini adalah langkah awal di mana manajer menentukan tujuan organisasi dan cara pencapaiannya. Dalam HRM, perencanaan berarti memperkirakan kebutuhan tenaga kerja, berapa jumlah karyawan yang diperlukan, dengan kualifikasi seperti apa, dan kapan dibutuhkan. Misalnya, perusahaan yang ingin membuka cabang baru atau perencanaan kebutuhan HR sejak awal. Lalu yang kedua ada perorganisasian atau organizing. Setelah rencana dibuat, perusahaan perlu mengatur struktur organisasi, membagi tugas, dan menetapkan tanggung jawab. Tujuannya agar pekerjaan dapat berjalan efisien, tidak tumpang tindih, dan setiap orang tahu perannya. Lalu yang ketiga ada kepegawaian atau staffing. Fungsi ini berfokus pada rekrutmen, seleksi, penempatan, serta pengembangan karyawan. Dalam tahap ini, HR memastikan bahwa posisi diisi oleh orang yang kompeten dan sesuai kebutuhan organisasi. Lalu yang keempat ada kepemimpinan atau leading. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan manajer dan memotivasi dan mengarahkan karyawan. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menginspirasi dan membangun semangat kerja tim. Lalu yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Fungsi ini memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana. HR perlu memantau kinerja, mengevaluasi hasil, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Kelima fungsi ini saling berkaitan dan membentuk siklus manajemen yang berkelanjutan.
Selanjutnya, ada proses manajemen sumber daya manusia atau proses HRM. Proses ini mencerminkan bagaimana fungsi-fungsi tadi diterapkan secara praktis. Tahapan prosesnya meliputi perencanaan sumber daya manusia, itu menentukan beberapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan kompetensi yang diperlukan. Pengorganisasian, pekerjaan dan peran HR bekerja sama dengan manajer untuk menyusun struktur organisasi dan membagi tanggung jawab. Penempatan karyawan atau staffing meliputi perekrutan, seleksi, dan penempatan pegawai di posisi yang sesuai dengan keahlian mereka. Dan juga memimpin dan memotivasi atau leading. HR dan pimpinan berperan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, mendorong semangat, dan meningkatkan loyalitas. Dan juga ada pengendalian atau controlling. Ini meliputi evaluasi kinerja, analisis produktivitas, dan pelaporan hasil kerja karyawan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan retail seperti Indomaret harus terus melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk mengelola ribuan karyawan di seluruh Indonesia. Gunanya untuk memastikan setiap cabang memiliki staf yang cukup dan berkualitas. Mengapa HRM penting bagi manajer? Bagi seorang manajer, memahami HRM adalah kunci untuk mencapai efektivitas tim. Ada beberapa alasan mengapa HRM sangat penting, yaitu menghindari kesalahan personil. Misalnya, salah rekrutmen, salah menempatkan orang, atau gagal menilai potensi karyawan. Kesalahan seperti ini bisa menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan, meningkatkan kinerja dan keuntungan perusahaan. Karyawan yang dikelola dengan baik akan bekerja dengan semangat, loyal, dan produktif. Pada akhirnya, ini berdampak langsung pada peningkatan profit perusahaan. Penting untuk usaha kecil dalam bisnis kecil, setiap karyawan memiliki peran besar. HRM membantu pemilik usaha kecil mengatur waktu, tanggung jawab, dan pengembangan karyawan secara efisien. Contohnya, pemilik kafe kecil bisa menerapkan prinsip HRM dengan memberikan pelatihan barista, evaluasi rutin, dan insentif bagi kinerja terbaik. Selanjutnya, ada aspek lini dan staff dalam HRM. Dalam dunia kerja, terdapat dua aspek utama dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu lini dan staff. Manajer lini atau line manager adalah orang yang langsung memimpin tim operasional. Mereka bertanggung jawab terdapat hasil kerja harian dan pencapaian target. Departemen HR. Staf memberikan dukungan administratif, pelatihan, dan pengembangan kebijakan. Kedua aspek ini tidak bisa berdiri sendiri. HR memberikan sistem dan pedoman, sementara manajer lini menerapkannya secara langsung kepada karyawan. Contohnya, HR membuat prosedur penilaian kinerja, tetapi manajer lini yang melakukan penilaiannya di lapangan. Selanjutnya, ada tanggung jawab HR manajer lini. Manajer lini memiliki banyak tanggung jawab terkait sumber daya manusia. Di antaranya, menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sesuai, membantu proses orientasi karyawan baru, melatih karyawan yang mendapat tugas baru, meningkatkan kinerja dan produktivitas, pengembangan kerjasama tim dan hubungan yang baik, menafsirkan serta menerapkan kebijakan perusahaan, mengendalikan biaya tenaga kerja agar efisien, mengembangkan kemampuan dan karir karyawan, meningkatkan moral kerja tim, melindungi kesehatan dan keselamatan kerja. Misalnya, di pabrik manufaktur, manajer lini bertanggung jawab memastikan semua pekerja memahami prosedur keselamatan dan penggunaan alat pelindung diri dengan benar. Selanjutnya, ada Departemen Sumber Daya Manusia.
Departemen HR memiliki fungsi yang luas, mencakup aspek administratif, strategis, hingga konsultatif. Beberapa peran utamanya adalah melakukan rekrutmen dan seleksi karyawan, memberikan pelatihan dan pengembangan karir, melakukan penilaian kinerja, mengatur kompensasi bonus dan tunjangan, menangani hubungan kerja, keluhan, dan kesejahteraan karyawan. Selain itu, HR juga berfungsi sebagai penjaga budaya organisasi, memastikan nilai-nilai perusahaan dijalankan oleh seluruh karyawan. Selanjutnya, ada contoh tugas manajemen sumber daya manusia. Beberapa contoh tugas praktis HR antara lain, menyusun strategi rekrutmen yang efisien, melakukan wawancara dan penilaian kompetensi, menyelenggarakan pelatihan seperti leadership training atau customer service training, melakukan penilaian kinerja tahunan, menangani perselisihan kerja dan mediasi antara karyawan dan perusahaan, mengembangkan kebijakan HR yang sesuai peraturan pemerintah. Dengan demikian, HR bukan hanya tentang administrasi, tetapi juga strategi jangka panjang untuk pengembangan organisasi. Selanjutnya, ada pendekatan baru dalam mengelola sumber daya manusia. Dunia kerja modern menuntut HR untuk terus beradaptasi. Beberapa pendekatan baru yang kini ditetapkan perusahaan adalah digital HR atau HRIS, penggunaan sistem digital untuk mengelola data, karyawan, absensi, hingga kinerja. Manajemen berbasis kompetensi karyawan dinilai berdasarkan keahlian dan potensi, bukan hanya masa kerja. Sumber daya manusia memiliki mitra strategis. HR tidak lagi hanya administratif, tetapi menjadi bagian dari pengambilan keputusan bisnis. Work-life balance, penerapan jam kerja fleksibel dan dukungan kesehatan mental. Employee engagement dan budaya positif fokus pada membangun keterkaitan emosional dan semangat kerja. Pendekatan ini menunjukkan bahwa HR kini lebih humanis dan berorientasi pada pertumbuhan bersama antara perusahaan dan karyawan. Selanjutnya, kesimpulan dari seluruh pembahasan, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah inti dari keberhasilan organisasi. Tanpa sumber daya manusia yang kompeten dan termotivasi, strategi bisnis tidak akan berjalan efektif. Manajemen sumber daya manusia membantu organisasi menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan. Sebagai calon manajer, kita perlu menyadari bahwa mengelola manusia bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal empati, komunikasi, dan kepemimpinan yang bijaksana. To conclude this presentation, human resource management is not just about managing people. It's about understanding them, developing their potential, and creating an environment where everyone can grow together. Because in every organization, people are not just workers, they are the heart and soul of success. Thank you very much for your attention. Once again, I am Sylvia Widyarini with NPM 2441149 from Management Class 24B. See you in the next presentation.